Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Bincang Psikologi. Saat ini saya bersama psikolog kita, Pak Setio. Kali ini kita akan membahas tentang dimensi positif dari psikologi, bahwa psikologi itu bukan hanya yang menjadi kesan umum bahwa menangani satu hal yang sifatnya negatif, tapi ada hal-hal yang positif yang bisa kita tumbuhkan, yang menjadi semacam kekuatan bahwa kita mempunyai satu tujuan yang hebat, yang betul-betul berguna bagi masa depan kita. Salah satu bidang yang membicarakan hal ini adalah bidang psikologi positif yang ditemukan oleh Martin Seligman, salah satu psikolog dari Universitas Pennsylvania. Tahun 1998 dia diangkat menjadi ketua Asosiasi Psikologi Amerika, dan dia menemukan semacam konsep learn optimism. Learn optimism artinya optimisme itu bisa dipelajari, dalam arti semua hal, pesimis pun itu sesuatu bentuk belajar bahwa kamu pesimis, tapi juga optimis juga begitu. Optimisme itu sesuatu yang bisa kita bangkitkan dan kita pelajari. Ketika kita mempunyai karakter seperti ini, kita akan menjadi semacam orang yang optimis, dan kita akan memperoleh manfaat-manfaat besar di masa depan sebagai seorang yang lebih unggul, lebih berprestasi, dan lain sebagainya. Oke, saat ini Pak Setio, gimana mengenai psikologi positif yang saat ini lagi juga menjadi salah satu mata kuliah di psikologi juga ya? Saya rasa teman-teman di psikologi juga banyak mengambil skripsi jurusan psikologi positif. Gimana Pak Setio menanggapi hal ini? Iya, ini menjadi sebuah kebermanfaatan ilmu psikologi ya, yang biasanya menangani hal-hal yang negatif, sekarang kita ingin mengembangkan ke arah yang lebih positif. Artinya bagaimana orang-orang yang tidak mengalami gangguan jiwa itu lebih, orang yang sehat lah, orang itu lebih sehat lagi, lebih produktif lagi, lebih hebat lagi gitu. Nah, dikajilah di psikologi positif gitu ya. Ya, menarik tadi disinggung masalah optimis ya. Optimisme ini memang kalau kita lihat lawan optimisme itu apa sih? Pesimis ya. Ya, pesimis. Nih kalau kita lihat nih, kalau kita itu lebih berpandangan visioner, positif ke depan, itu lebih ke optimis gitu. Tapi kalau orang itu pandangannya ke belakang, mengacu hal-hal yang ke belakang gitu, itu bisa muncul pesimis gitu. Nah, makanya kalau bervisi ke depan itu ya ke depan aja gitu. Iya. Jangan mereferensi ke belakang, nanti jadi pesimis. Iya betul. Nah, ini satu hal yang perlu kita kembangkan, perlu kita sampaikan juga, sehingga hidup itu kalau optimis itu lebih bergairah gitu, lebih produktif, betul. Lebih joyful dalam arti timbul kesenangan, timbul kebahagiaan, antusias, ada muncul ide-ide kreatif, ada pergerakan yang ya kalau sekarang itu orang bilang out of the box gitu ya, karena ada si optimisme. Ini pasti akan terjadi seperti ini pasti nanti akan begini, sehingga dia punya satu kemampuan untuk melihat ke depan dan mau melakukan hal-hal yang bersifat proses. By proses itu dia lebih kuat. Orang optimis itu melakukan sesuatu melalui proses itu lebih kuat daripada orang yang pesimis. Kalau orang pesimis itu yang dia lihat adalah hasilnya. Pasti nanti gagal. Bakal gini. Secara iso. Nah, itu jadi ini. Jadi masalah optimisme itu di dalam psikologi positif menjadi salah satu tema utama, karena gini, ada tema yang lebih dalam lagi dari psikologi positif tentang masalah flow itu dalam karena ditemukan oleh salah satu psikolog dari Amerika, Mihaly, siapa itu, saya lupa apa persisnya. Karena gini, orang itu di dalam kondisi mampu dan memiliki tantangan yang sepadan, dia akan mendapatkan satu dorongan positif yang hebat. Contoh gini, dia membuat semacam satu grafis yang menunjukkan bahwa
orang dengan tingkat tantangan 10 tapi dengan kemampuan 2, itu dia akan mengalami suatu masa frustasi, stres. Ada orang yang punya kemampuan 10 tapi tantangannya 2, itu mengalami satu namanya istilahnya kebosanan. Lain dengan kondisi flow yang ada di psikologi positif, dikatakan bahwa ketika tantangan dan kemampuan itu selisihnya cuma hanya 4%, katakanlah tantangan 10, dia punya kemampuan 8, itu menjadi semacam pendorong yang membuat dia menjadi optimis tadi, seperti yang dikatakan Pak Setio tadi, menjadi optimis dan memasuki wilayah flow. Flow itu artinya mengalir. Mungkin para pemirsa agak sedikit bingung dengan istilah flow. Flow itu artinya kita merasa tertantang menghadapi suatu tantangan dan kita mampu untuk menjawab tantangan itu. Ini istilah flow dalam arti itu. Nah, ini sekarang kita kalau bicara tentang pertumbuhan diri kita dan psikologis, itu kita harus berusaha menaikkan grade kita, dalam arti menaikkan kemampuan kita, sehingga ketika tantangan hidup itu sesuai dengan kemampuan kita merasa bahagia. Nah, ini kaitannya dengan kebahagiaan. Orang ketika tantangan tinggi dengan kemampuan rendah, dia akan stres, frustasi. Dan ketika kemampuan tinggi, tantangan rendah, nganggur, itu jadinya bosan. Itu istilah konsep psikologi positif ya. Mungkin itu menjadi salah satu poin, Pak Setio. Gimana Pak Setio? Gini, kita ini harus meningkatkan kemampuan. Jadi kemampuan 2, tantangannya 10. Iya. Jadi kemampuannya harus kita tingkatkan menjadi 9 atau 9,5 gitu ya. Bagaimana kemampuan yang 2 itu bagaimana kita tingkatkan gitu loh. Iya. Nah, itu dengan cara meluaskan kemampuan secara kognisi, emosi gitu. Nah, kita itu sangat tergantung sekali dengan kesadaran kita. Maka di dalam Islam, di dalam agama kita itu ada satu pengalihan sebuah kemampuan. Aku tidak mampu, yang mampu Allah. Nah, ini menjadi satu daya ungkit yang dari 2 itu bisa menjadi 9,5 gitu. Karena ada pengalihan kesadaran. Nah, dari pengalihan kesadaran, dari pengalihan kemampuan melalui proses kesadaran itu pikiran dan perasaan itu kan terupgrade sendiri gitu. Jadi tantangannya 10, ketika kita memang tidak mampu apa-apa, itu pikiran dan perasaan itu bisa terupgrade, meningkat menjadi 9,5, sehingga enggak tantangannya 20 pun tantangan 30, walaupun saya 10 tetap jalan, bisa teratasi. Termasuk dalam kondisi flow tadi yang saya bilang tadi ya. Ya, kalau kondisi flow yang ini yang mungkin tidak disebut dalam teori itu, bagaimana mengalihkan proses kesadaran ini dari dari tidak menyadari kekuatan Allah menjadi menyadari kekuatan Allah. Nah, ini proses kesadaran menjadi kekuatan Allah ini akan mengupgrade pikiran dan emosi kita. Oke, sebelum kita nanti berbicara lebih dalam, Pak Setio, mungkin kita akan jeda sebentar untuk melihat selingan berikut ini. Kembali lagi bersama saya dan Pak Setio. Kita melanjutkan tadi apa yang kita bicarakan dengan masalah melibatkan ibaratnya secara spiritual ya. Jadi tadi yang saya jelaskan tentang konsep flow itu juga bisa meningkat kemampuan kita ketika kita mengakses dimensi spiritual. Ya, dalam arti kalau maaf ya, kita kan kita bicara secara ilmiah, cuma mengingat kita di dalam budaya timur dan itu sangat religi, sehingga kita relevan kalau kita membicarakan tentang spiritualitas. Kalau di Amerika mungkin mereka tidak begitu menyinggung hal ini,
Tapi kalau kita akan bicara tentang kesehatan psikologis maupun tadi apa yang kita katakan kondisi flow, kita akan kaitkan dengan hal yang sifatnya spiritual. Itu bagaimana Pak Setia dengan hal itu? Ya, kaitannya mungkin dengan apa namanya unsur bersyukur, gratitude. Gratitude itu bagaimana, the power, apa kekuatan bersyukur dalam menghadapi suatu fenomena apa namanya permasalahan kehidupan. Ya. Nah, bersyukur ini termasuk aplikasi daripada mengalihkan kekuatan diri menjadi kekuatan Allah. Jadi nanti ada transendensi, ada unsur transendensi. Jadi segala sesuatu ini adalah sudah diciptakan Allah gitu loh. Segala sesuatu ini sudah takdir. Segala sesuatu yang sudah atau sedang terjadi ini adalah satu bentuk kehendak Allah yang tidak bisa kita rubah. Karena sudah atau sedang karena sudah terjadi gitu loh. Sudah terjadi, dirubah bagaimana? Nggak bisa, namanya takdir sudah nggak bisa dirubah. Nah, ketika kita bersyukur maka ada positive thinking di situ, ada berpikir positif. Nggak mungkin orang bersyukur itu berpikir negatif, kan nggak mungkin. Nah, ketika orang berpikir positif maka akan berdampak kepada emosi, sehingga muncul kebahagiaan, muncul happiness, muncul joyful, mungkin muncul kesenangan gitu, dan tidak ada stres gitu. Nah, sehingga dari situlah tadi ada kesehatan mental ya, itu tentunya akan lebih sehat. Jadi sebenarnya mudah saja gitu, kalau orang mau sehat mental itu ya, bersyukur aja sudah pasti bahagia gitu. Jadi kita sadari bahwa semua kita, alam semesta dan kita itu semuanya itu bersyukur kepada Allah. Kita sadari ke situ. Nah, itu nanti akan muncul pikiran positif. Jadi tidak perlu kita merubah pikiran kita positif dari negatif ke positif, tidak perlu merubah. Tidak perlu merubah emosi negatif menjadi positif. Cukup kita berterima kasih saja kepada Allah dengan segala apa yang telah Allah berikan. Itu ya, berterima kasih kepada Allah. Itu nanti pikiran dan ini akan menjadi positif. Syukur-syukur kita bisa menyadari bahwa alam semesta di sekeliling kita, entah itu anak kita, entah istri, atau entah orang tua, entah mungkin tubuh kita yang sedang sakit, atau pikiran kita yang sedang overthinking, hati kita, itu adalah bentuk syukurnya tubuh, bentuk syukurnya anak istri kita itu kepada Allah. Jadi disadari, proses penyadaran terhadap syukur kepada Allah. Nah, ini sebuah proses gratitude atau appreciate kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan merubah, yang dimana Allah akan merubah pikiran negatif jadi positif, emosi negatif jadi positif. Bahkan tubuh sakit bisa sembuh gitu dengan bersyukur kepada Allah. Jadi disadari bahwa sakitnya tubuh itulah bersyukurnya tubuh kepada Allah. Nah, itu bisa sembuh. Tidak hanya pikiran yang sembuh, perasaan yang berubah menjadi lebih stabil, lebih baik. Jadi mungkin gini Pak, masalah tata cara bersyukur ini kan, apakah cukup dengan mengucapkan kata-kata saya berterima kasih Tuhan, saya terima kasih Allah, atau dengan ada semacam penghayatan di dalam hati bahwa, atau yang lebih tepat lagi dengan adanya kesadaran bahwa ini semua takdir. Tadi Pak Setio nyebut istilah takdir ya, dalam arti semua ketetapan Allah, dan kita sebagai seorang yang beragama religius, saya tidak membatasi itu sebagai Islam ataupun yang non-Islam juga, karena bersyukur ini universal, dalam arti kesadaran kelimpahan bahwa semua sudah ada. Begitu juga dalam hal masalah ekonomi, kan juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab ketidakbahagiaan itu kan kurang bersyukur. Bahagia itu identik dengan kebersyukuran, ibaratnya gitu Pak. Betul tidak? Kesadaran itu bertingkat ya. Bertingkat. Ada yang aku berterima kasih kepada Allah di mulut. Itu tingkat paling rendah. Lebih tinggi lagi, aku berterima kasih kepada Allah. Itu tingkat kedua. Tingkatan yang paling tinggi adalah dengan kesadaran bahwa seluruh alam semesta ini sedang bersyukur kepada Allah. Jadi disadari gitu. Jadi diluaskan kesadarannya. Kemudian termasuk tubuh kita juga itu sedang bersyukur kepada Allah. Jadi makhluk ini semua makhluk yang Allah ciptakan itu sedang bersyukur kepada Allah. Nah, itu semakin tinggi tingkatan syukur kita,
la in syakartum la azidannakum ya dalam Islam itu, maka daya ungkit, daya rubahnya juga akan semakin besar. Jadi Allah tuh merubahnya itu semakin besar. Jadi kalau saya bersyukur kepada Allah itu kalau boleh dibilang dayanya 10 lah. Tapi kalau saya menyadari seluruh alam semesta termasuk pikiran, hati saya juga sedang bersyukur kepada Allah, itu dayanya besar. Nah, maka sebenarnya Islam ini dengan konsep Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji bagi Allah seru sekalian alam, bahwa alam semesta ini semuanya berseru bersyukur kepada Allah, itu perlu penyadaran Allah. Gitu. Nah, itu akan muncul pikiran positif, akan muncul emosi positif, kebahagiaan dan keajaiban mungkin Pak. Keajaiban. Termasuk itu miracle, termasuk keajaiban itu pasti ada. Pasti jadi, Allah berikan. Jadi tadi betul nyebut istilahnya la in syakartum la azidannakum, ketika kamu bersyukur akan aku tambah. Jadi plus kan. Ya. Terus kemudian dikatakan juga bahwa wa may yattaqillah, di antaranya di dalam Islam disebutkan bahwa siapa bertakwa dia akan mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan. Iya. Yaitu istilah miracle dalam arti keajaiban. Keajaiban, betul. Dari bersyukur itu keajaiban pun akan muncul, Pak ya. Iya. Akan muncul. Ini oleh orang Barat juga diakui gitu loh, bersyukur itu di dalam The Secret, Law of Attraction. Dan itu ada studi empirisnya yang studi empirisnya. Cuma dia levelnya hanya menyadari alam semesta saja, tidak masuk ke dimensi spiritual. Nah, Islam ini lebih tinggi daripada itu gitu loh. Karena apa? Menyadari ada yang menciptakan gitu. Kalau dia yang diciptakan aja gitu. Nah, ini menjadi semangat bagi kita untuk bersyukur gitu. Bersyukur, betul. Karena kita akan menambah, Allah akan menambah banyak hal, kenikmatan dalam hidup ketika kita bersyukur ya. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Setio. Sebelum kita beranjak ke segmen berikutnya, kita ikuti selingan berikut ini. Ya, kembali lagi bersama saya dan Pak Setio, seorang psikolog. Mungkin gini Pak Setio, gimana sih caranya kita mendapatkan kebahagiaan? Apa cara-cara atau jalur-jalur yang bisa kita tempuh untuk mencapai kebahagiaan yang kita idam-idamkan itu? Oke, jadi kebahagiaan itu ditempuh dengan cara bersyukur. Bersyukur ya, jelas ya. Bersyukur itu syarat yang tidak bisa dikompromikan dalam arti. Itulah definisi kebahagiaan yang pertama ya. Iya. Yang utama tuh. Iya. Jadi kita bisa bahagia itu ya dengan syukur itu. Nah, tapi sekali lagi bahwa syukurnya tidak hanya di mulut, di lisan, tapi harus sampai pada level kesadaran. Ya, syaratnya itu aja. Jadi kalau hanya mengucap alhamdulillah 1000 kali nggak ada pengaruhnya apa-apa. Tanpa ada kehadiran hati dan kesadaran itu. Kehadiran hati, kesadaran itu kan nggak ada pengaruhnya apa-apa. Jadi dalam bersyukur itu kita menyadari bahwa semua makhluk Allah itu sedang bersyukur gitu. Kalau saya menyadari itu, kita harus meluaskan misalnya ada pohon, pohonnya bergerak, ya bersyukurnya pohonnya seperti itu. Ada hewan, misalnya burung berkicau, ya bersyukurnya burung ya itu sedang bersyukur. Jadi proses melatih kesadaran dulu. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita menyadari tubuh kita. Misalnya nih, saya sedang overthinking misalnya. Nah, bersyukurnya pikiran saya ya overthinking ini. Jadi mensikapi hal yang positif dari apa yang terjadi pada pikiran saya. Sehingga kalau kita sadari yang positif, maka akan terjadi yang positif. Jadi ini sesuai juga dengan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri, artinya kita dengan kesadaran, maka akan aku tambah. Jadi pikiran yang overthinking jadi positif, jadi nggak jadi overthinking gitu loh. Ya kan? Betul. Nah, termasuk bahagia itu letaknya di sini kan.
di hati. Nah, ketika kita nggak bahagia, kita pertama kali harus menyadari bahwa tidak bahagianya hati saya itu adalah bentuk syukurnya hati saya kepada Allah. Pakai kesadaran, saya tidak bahagia. Nah, bentuk syukurnya hati saya itu, ya rasa tidak bahagia ini. Nah, ketika itu kita sadari, maka Allah akan menambah nikmat. Artinya apa? Tidak bahagia menjadi lebih bahagia atau bahagia gitu. Iya. Nah itu, jadi ini tips bahagia. Artinya kita sebenarnya juga sudah sering ya mengulang-ulang kalimat-kalimat syukur itu kan. Iya. Pasti dikaitkan dengan alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin, sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Iya. Itu sering kita ucapkan, tapi kesadaran kita nggak kemana-mana. Ya nggak akan muncul bahagia, nggak akan dampak apa-apa. Iya. Nah, ketika kita sadar tentang bahagia, tentang bersyukurnya alam semesta, maka pikiran kita akan jadi positif. Pokoknya kalau kita sadarnya itu positif dengan syukur, maka pikiran positif, emosi positif gitu. Ya, sesuai dengan firman Allah tadi. Kemudian juga ana inda zoni abdi, ya, sesuai dengan prasangka hambaku. Ya, kalau kamu menyangka bahwa overthinkingmu itu adalah bentuk syukurnya pikiran kepadaku, maka karena kamu sudah berprasangka baik kepadaku, maka akan aku rubah itu. Dan satu konsep Pak Setia, mungkin saya pernah dengar pikiran itu adalah doa, betul nggak Pak? Pikiran itu doa. Karena pikiran itu wujud dari kesadaran. Oh iya. Wujud dari kesadaran. Kita tidak bisa merubah pikiran gitu loh. Nah, pikiran itu liar kalau tidak dikawal kesadaran gitu. Makanya terjadinya overthinking, dia nggak bisa mengendalikan. Nah, kalau yang terjadi adalah pikiran negatif, ya kan? Iya. Kan berarti kesadarannya itu memang negatif. Iya. Ya terjadi gitu. Maka la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabila syadid. Kalau kamu tidak pikiranmu kamu biarkan liar, negatif tadi itu ya. Negatif, maka muncul. Kalau kamu tidak bersyukur, kan tidak bersyukur nih. Iya. Saya tidak bersyukur, maka ini apa? Ini yang dipikirkan terjadi negatif. Negatif ya. Dan kita tidak bisa mempositifkan ini. Maka law of attraction itu gagalnya itu karena tidak memperhatikan kesadarannya ini. Yang saat kali populer dalam buku The Secret ya. The Secret cuma itu membayangkan pikiran ya. Itu nggak menjamin ya. Harus dengan kesadaran. Harus dengan kesadaran, betul ya. Jadi kaitan kalau ada istilah di psikologi positif tentang mindfulness itu bagaimana Pak Setia? Mindfulness itu apa? Mindfulness itu salah satu bentuk bagaimana kita itu sadar penuh. Ya sadar penuh ya. Sadar penuh itu ya menyadari pikiran, menyadari perasaan, menyadari tubuh, menyadari sekeliling gitu. Nah, itu mindfulness. Di dalam Islam tidak hanya sekedar mindful. Setelah kamu mindfulness, kamu harus menyadari bahwa alam semesta ini bersyukur kepada Allah gitu. Dan itu tidak ada pelajaran di mindfulness bagaimana kita itu setelah sadar ini menyadari alam semesta itu menyadari penuh, kemudian yang kita sadari itu kita sadari lagi, kita tingkatkan untuk menyadari bahwa mereka sedang berterima kasih kepada Allah gitu. Itu nggak ada di mindfulness. Maka Islam ini pelajarannya lebih tinggi karena apa? Karena tingkat kesadarannya lebih tinggi gitu, sehingga bisa memunculkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi daripada yang lain. Jangankan menyadari Allah gitu, cukup mindfulness dan bersyukur aja, nggak usah pakai Allah ya, itu bahagia ke orang. Bahagia sudah. Tapi kalau pakai Allah luar biasa, akan lebih bahagia lagi, bahagia hakiki gitu. Ultimate happiness ibaratnya dalam hal itu ya, puncak tertinggi dari kebahagiaan. Iya. Oke. Kesimpulannya sedikit dari perbincangan kami dengan Pak Setio bahwa bersyukur itulah yang menjadi salah satu faktor utama dari kebahagiaan kita. Karena dengan bersyukur kita akan menjadi melihat semua keberlimpahan yang mungkin dalam kacamata kita cuma sedikit. Dan itu juga kaitan dengan masalah rezeki. Orang yang menerima rezeki sekedarnya tapi dia dengan syukur yang tinggi, itu menjadi semacam kebahagiaan. Istilah mungkin Pak Setio ada istilah barokah.
Barokah itu dalam Islam mungkin ada. Jadi mendapatkannya sedikit tapi manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Itu salah satu dimensi syukur yang mungkin yang tampak konkret bagi kita, bahwa itulah asal mula atau alasan kenapa kita bahagia. Saya rasa untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Insya Allah kita akan bertemu dengan tema-tema yang menarik di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.